Welcome to my video. Om Swastiastu. Saya Putri Sindayu Sahadewi dengan NIM 2311031301 dari kelas 3G Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar jurusan Dharma Acarya Sekolah Negeri Uturan Singaraja. Pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah pemaparan materi mengenai keanekaragaman makhluk hidup. Bagaimana bentuk videonya? Tonton sampai habis ya. Nah, jadi sebelum itu apa sih yang disebut dengan keanekaragaman makhluk hidup itu? Jadi, keanekaragaman makhluk hidup itu adalah sebuah variasi jenis yang banyak terdapat pada makhluk hidup, seperti bentuk, ukuran, jenis, dan lain sebagainya. Jadi, dalam makhluk hidup ini ada beberapa ciri yang dimiliki. Yang pertama itu adalah bergerak. Tentunya makhluk hidup itu akan bergerak dalam kehidupan sehari-harinya, seperti berjalan, melompat, berlari, seperti itu, yang nantinya akan merubah posisinya. Kemudian yang kedua itu ada memerlukan makanan. Tentunya makhluk hidup itu akan memerlukan makanan agar bisa menumbuhkan sebuah energi, agar terdapat energi yang nantinya bisa melakukan segala aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bernafas. Nah, dalam bernafas ini makhluk hidup itu ada beberapa perbedaan. Misalnya pada ikan itu bernafas menggunakan insang, dan manusia dan mamalia unggas itu bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian makhluk hidup juga memiliki ciri tumbuh dan berkembang. Dalam tumbuh dan berkembang ini ada beberapa hewan yang melaksanakan dengan uniseluler yang bersel satu, yaitu bertambahnya sebuah volume dan sel. Kemudian ada yang juga multiseluler, di mana multiseluler ini makhluk hidup itu akan bertambah banyaknya volume, bertambah besarnya volume dan juga sel yang dimiliki. Dalam tumbuh dan berkembang ini tentunya akan menghasilkan sebuah bertambahnya tinggi dan bertambahnya juga berat badan. Nah, kemudian ada reproduksi dan perkembangbiakan. Dalam reproduksi dan perkembangan biakan di sini ada dua jenis, yaitu secara vegetatif dan juga secara generatif, secara kawin dan juga secara tidak kawin. Kemudian adaptasi. Nah, tentunya makhluk hidup itu sangat perlu untuk beradaptasi untuk keberlangsungan hidupnya, agar hidupnya itu lebih nyaman. Kemudian ada peka terhadap rangsang. Nah, bagaimana makhluk hidup itu menerima sebuah rangsangan yang ada untuk keberlangsungan hidupnya. Kemudian juga pengeluaran zat sisa. Sangat perlu diingatkan bahwa pengeluaran zat sisa ini untuk makhluk hidup karena ini adalah sebuah kotoran atau penyakit yang harus dikeluarkan tubuh. Misalnya kalau tumbuhan itu mengeluarkan zat sisa dari stomata. Nah, itu tadi ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimana jenis dari keanekaragaman makhluk hidup itu? Nah, di sini ada beberapa keanekaragaman jenis, ada 5 jenis. Yang pertama itu ada keanekaragaman gen. Nah, dalam keanekaragaman gen ini adalah bagaimana bentuk variasi yang dimiliki makhluk hidup itu dalam satu gen, dalam satu jenis yang pastinya itu akan menghasilkan sebuah gen yang sama. Misalnya pada anjing nih, anjing itu kan ada banyak variasinya, seperti anjing bulldog, anjing kampung, kemudian juga ada ayam kampung, ada ayam broiler. Kemudian juga bisa kita lihat pada kelapa sawit, ada kelapa hijau, ada kelapa sawit, dan lain sebagainya. Itu merupakan dari keanekaragaman gen. Nah, bagaimana yang kedua itu ada keanekaragaman jenis. Bagaimana dengan keanekaragaman jenis? Dan keanekaragaman jenis ini sebenarnya hampir sama dengan keanekaragaman gen. Hanya yang membedakan di sini adalah dalam keanekaragaman jenis ini dia itu bukan satu spesies, tapi masih satu famili atau satu keluarga. Contohnya yaitu seperti kucing, harimau, singa, itu masih dalam satu keluarga. Kemudian pada kacang-kacangan nih, ada kacang tanah, ada kacang panjang, ada kacang kapri, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada keanekaragaman ekosistem. Dalam keanekaragaman ekosistem ini adalah merupakan sebuah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Dalam ekosistem ini yang saya temukan itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada ekosistem daratan dan juga ada ekosistem perairan.
Dalam ekosistem daratan ini merupakan ekosistem yang pertama itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada bioma gurun. Dalam bioma gurun ini adalah di mana di sana terdapat beragam jenis yang curah hujannya itu sangat rendah. Di sana biasanya terdapat tumbuh-tumbuhan yang dapat menahan air, misalnya kaktus itu. Kemudian yang kedua itu ada bioma padang rumput. Dalam bioma padang rumput ini curah hujannya sangat tinggi. Rumputan di sana itu sangat beragam dan juga subur-subur. Kemudian yang ketiga itu ada bioma hutan hujan tropis. Dalam bioma hutan hujan tropis ini tentunya juga curah hujannya itu sangat tinggi, tumbuh-tumbuhan yang ada di sana itu sangat subur dan terdapat juga pepohonan besar-besar yang memiliki daun besar, batang yang besar. Kemudian ada bioma hutan gugur. Dalam bioma hutan gugur ini terdapat berbagai jenis tumbuhan misalnya yang nantinya akan menggugurkan pada musim gugur. Kemudian ada bioma taiga. Dalam bioma taiga ini adalah keberagaman itu di sana tuh sangat rendah. Ini ada bioma tundra. Dalam bioma tundra ini biasanya terdapat beragam jenis lumut yang tumbuh di sana dan juga serangga. Nah, yang keempat itu ada keanekaragaman hewan dan juga proses kehidupannya. Dalam keanekaragaman hewan di sini sangat beragamnya sebuah jenis bentuk kaki, bentuk tubuh dan lain sebagainya yang dimiliki pada hewan. Tentunya juga memiliki kehidupan masing-masing yang sangat berbeda. Ada yang ada di daratan, ada di air, ada di langit dan lain sebagainya. Nah, dalam keanekaragaman hewan di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada invertebrata dan juga vertebrata. Dalam invertebrata ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau disebut dengan tulang punggung. Misalnya hewan yang dapat kita temui itu adalah keong atau kita sebut dengan begecot. Itu tidak memiliki tulang belakang, memiliki tubuh yang sangat lentur atau lembut. Tapi dia juga memiliki tengkorak itu. Kemudian bagaimana dengan hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang punggung, kebalikan dari vertebrata. Apa itu contohnya hewan dari vertebrata? Yaitu adalah burung atau ikan. Tentunya burung atau ikan itu memiliki tulang belakang yang sangat lengkap. Kemudian yang keempat itu adalah keanekaragaman tumbuhan dan bagaimana juga proses kehidupannya. Dalam keanekaragaman tumbuhan ini bagaimana variasi atau bentuk jenis seperti batangnya, akarnya, daunnya, buahnya, bunganya seperti apa. Nah, dalam keanekaragaman tumbuhan ini terdapat 3 jenis. Yang pertama itu ada Bryophyta. Bryophyta ini biasanya adalah sekelompok tumbuhan berlumut biasanya di sana. Biasanya terdapat tumbuh-tumbuhan yang kelembabannya itu memang benar-benar sangat lembab, sangat banyak. Kemudian yang kedua itu ada jenis Pteridophyta. Pteridophyta ini adalah jenis tumbuhan paku-pakuan, misalnya juga sangat lembab tentunya. Kemudian yang ketiga itu ada Spermatophyta. Dan Spermatophyta ini adalah tumbuh-tumbuhan yang memiliki biji-bijian. Segala tumbuhan yang buahnya nanti itu akan memiliki biji-bijian. Nah, kemudian yang kelima itu ada organisasi kehidupan. Dalam organisasi kehidupan ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu ada sel. Nah, di mana sel ini merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Dalam sel ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada inti sel. Inti sel itu adalah sebagai penyusun gen ataupun turunan sifat. Kemudian ada membran sel. Membran sel itu adalah sebagai lalu lintas dalam molekul air atau senyawa. Kemudian yang ketiga itu ada sitoplasma. Dan sitoplasma ini adalah sebuah cairan sel yang akan nantinya dikirim ke nukleus. Nah, yang kedua itu ada jaringan. Jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel yang ada. Dalam jaringan ini, jaringan pada hewan itu ada jaringan epitelium, di mana jaringan epitelium ini adalah lapisan sel yang sangat rapat yang nantinya akan melindungi bagian kulit luar hewan. Kemudian ada jaringan ikat, di mana jaringan ikat ini adalah sebagai pengikat atau penyokong pada jaringan.
Kemudian yang ketiga itu ada jaringan saraf. Di mana jaringan saraf ini adalah ketika kita akan merasakan sebagai sebuah stimulus dan rangsangan yang ada. Kemudian ada juga jaringan otot. Dalam jaringan otot ini adalah jaring otot yang akan nantinya mampu berkonstruksi dalam tubuh kita. Di dalam jaringan otot ini ada otot polos, ada otot lurik, dan juga ada otot jantung. Nah, kemudian yang ketiga itu ada organ. Organ di sini maaf, ada juga jaringan pada tumbuhan. Dan jaringan pada tumbuhan ini ada jaringan epidermis, di mana epidermis ini adalah sel yang akan melindungi bagian luar pada batang. Kemudian ada meristem. Dalam jaringan meristem di sini akan menghasilkan sebuah sel. Di sini akan mengalami pembelahan yang tentunya akan menghasilkan sebuah sel baru. Kemudian yang ketiga itu ada pembuluh, di mana dalam pembuluh ini ada pembuluh silam dan juga phloem. Dalam xilem ini adalah yang nantinya akan membawa air ke dalam daun. Kemudian kalau pembuluh phloem ini adalah nantinya akan menghasilkan sebuah fotosintesis. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah organ. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang ada. Misalnya organ itu adalah seperti mata, mulut, jantung, seperti itu. Misalnya kalau pada tumbuhan itu seperti batang, daunnya. Kemudian terdapat sistem organ. Yang kita ada sistem organ. Dalam sistem organ di sini adalah kumpulan dari beberapa organ. Dan sistem organ itu ada sistem rangka, ada sistem peredaran darah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu ada organisme. Organisme ini seperti pada bakteri dan juga amoeba. Nah, kemudian adapun klasifikasi dari nama ilmiah. Klasifikasi nama ilmiah ini dikemukakan oleh Carolus pada tahun 1907 sampai 1778. Yang disebut juga Bapak Taksonomi. Dalam Bapak Taksonomi ini menyebutkan bahwa dalam nama ilmiah, dari segala nama ilmiah itu dibuatkannya dua kata. Dalam kata pertama itu akan dibuat nama genusnya, dan kata kedua itu akan nama spesiesnya. Nah, dalam nama ilmiah ini, misalnya pada padi. Padi itu kan nama ilmiahnya adalah Oryza sativa. Nah, dalam Oryza sativa ini, di mana huruf awalnya itu harus dibuatkanlah huruf kapital dan sisanya itu adalah huruf kecil, seperti ini contohnya. Nah, kemudian ada pun juga klasifikasi makhluk hidup. Dalam klasifikasi makhluk hidup ini ada 5. Yang pertama itu ada Monera. Dalam Monera ini adalah organisme yang bersel satu, misalnya pada bakteri. Kemudian yang kedua itu ada Protista. Nah, protista ini adalah juga bersel satu. Dalam protista ini akan melaksanakan sebuah perkawinan, entah itu perkawinan secara kawin atau tidak kawin, secara membelah diri atau tidak. Kemudian yang ketiga itu ada fungi. Nah, fungi ini adalah kelompok jamur yang biasanya. Kemudian yang keempat itu ada plantae. Plantae ini adalah kelompok tumbuhan yang dimana sudah saya tadi jelaskan bahwa ada 2 jenis dalam plantae. Kemudian juga ada animalia. Ini adalah kelompok hewan, ada hewan vertebrata ataupun vertebrata. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurangnya materi yang saya bawakan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.